wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis kita ini dalam rangka untuk menambahi lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya kita bisa melalui hari-hari kita dengan penuh semangat, penuh keimanan, sehingga kalau ada masalah kita nggak mudah goyang, nggak mudah istilah cah nom niku mudah labil, mudah gontai, karena ya namanya orang hidup itu mesti isinya gitu ngoten niku. Ada kondisi-kondisi di mana mungkin rancangan ke hati, ramenak ke awak, nyumpek ke pikiran gitu kan. Maka itulah dunia. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah ketika kita mau bersabar dengan semua ini, maka Allah punya janji yang sangat luar biasa bahkan kepada manusia yang banyak dosa sekalipun. Ketika berakidah yang lurus, tidak dicampuri tauhid, Allah punya janji diberikan 10 kali kenikmatan raja dunia, dan apa yang diminta diberikan, apa yang dihayalkan dikasihkan gitu kan. Maka dengan kenikmatan yang besar seperti itu, kita tentu harusnya layak untuk memperjuangkannya, bersabar di atas dunia ini gitu kan. Karena ya gak lama, gak ada di dunia ini orang hidup abadi, gak ada. Semuanya mati silih berganti, datang dan pergi. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang keluar dari rahim ibunya, ada yang kemudian mengantar ibunya ke kuburannya. Maka itu adalah sebuah siklus yang pasti terjadi. Oleh karena itu pentingnya untuk istiqomah, dan cara agar istiqomah itu adalah dengan banyak bermajelis ilmu atau banyak menambahi ilmu selain yang lainnya juga gitu. Karena Allah titipkan kepada kita jin korin yang selalu membisikkan hal-hal yang jelek kepada kita. Maka dengan kita membentengi diri dengan ilmu, harapannya jin itu bisa kemudian rehat sejenak, dan kemudian kita bisa membentengi diri kita dengan ilmu, sehingga kalaupun kita dibisiki, kita juga nggak mudah tertipu atau terperdaya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan apa yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman di surga dalam kitab Riyadhus Shalihin bab terakhir, bab 372. Kita sampai di hadis 1893. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna maq'adi ahadikum minal jannati ayyaqula lahu, sesungguhnya tempat tinggal seorang di antara kalian yang paling rendah di surga adalah sebagaimana ayyaqula lahu, dikatakan kepadanya tamanna fayatamanna wa yatamanna. Jadi orang yang di surga yang paling rendah, yang paling apa istilahnya, kenikmatannya yang paling rendah, bukan jelek ya, di surga itu gak ada yang jelek, paling rendah, paling endek gitu kan. Maka dikatakan kepada orang yang ada di situ, berangan-anganlah, fayatamanna, maka dia pun berangan-angan, wahyatamanna, kemudian dia pun melakukan angan-angannya itu, fayaqulu lahu hal tamannaita, dikatakan lagi, piye itu angan-angan rong, fayaqul, mereka mengatakan na'am, fayaqulu lahu, kemudian dikatakan kepada orang yang ada di surga level paling bawah, fa innallaka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu, apa sing mbok angen-angenke kuwi digekake terus ditambah dengan sing kaya ngono kuwi meneh. Jadi orang yang levelnya paling rendah kan ngayal, wis ngayal apa? Sak karepmu gitu. Ngayal mobil, ngayal panganan semua-semua digeki nyoh gitu. Ditambahi meneh sing padha. Nah. Dan luar biasa, artinya kita suruh ngangen-angen gitu. Enggak suruh nyatet loh, ngangen-angen. Maka yang dingen-ngen akan datang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqulu li ahlil jannah, bahwasanya Allah azza wa jalla berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah wa ahlul jannah,
Fayaqulun, mereka pun menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah ya Rabb kami, dan kami menjawabnya dengan penuh kegembiraan. Jadi ada labbaik wa sa'daik, ini sama kayak ucapan ketika orang naik haji. Orang-orang yang naik haji itu kan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, gitu kan. Maka ketika dia ke sana membawa harta yang halal, sumber yang halal, maka fayunadi munadi minas sama, maka ada penyeru dari langit yang mengatakan labbaik wa sa'daik. Nah, selamat datang dan kedatanganmu disambut dengan penuh kegembiraan. Tapi adapun orang-orang yang datang ke sana haji atau umroh dengan duit korupsi, duit mencuri, duit hasil manipulasi, hapus-hapus, ya, bikin biro haji umroh, dari haji bola Bali tapi sing didaftar atau mangkat, gitu kan. Maka dijawab oleh penyeru dari langit, fayunadi munadi minas sama, la labbaik wala sya'daik. Enggak ada labbaik buat kamu. Wala sya'daik, dan enggak ada kegembiraan atas kedatangan kamu ke sini. Gampangane iki tanah suci ki ngotor-ngotori wae gitu. Ya. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika penghuni surga sudah menjawab seperti itu, kemudian mereka juga mengatakan wal khairu fi yadaik. Sungguh kebaikan itu ada, sungguh kebaikan itu ada di tanganmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal raditum, apakah kalian sudah meridoi, apakah kalian telah puas dengan apa yang tak kasih? Fayaquluna, kemudian mereka menjawab, wa malana la nardo ya rabbana, gimana kami kok enggak ridho wahai Rabb kami, wa qad a'taitana malam tu'ti ahadan min khalqik. Niki yang jenengan paring ke niki niku dereng nate jenengan kayak sinten-sinten, mosok kami enggak ridho. Nah, kira-kira ngoten. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ala u'tikum afdhala min dalik, gitu. Mau enggak kamu tak kasih yang lebih baik daripada itu? Fayaqul, kemudian para penghuni surga itu mengatakan, wa ayyu syai'in afdalu min dalik, lajeng napa niku yang lebih baik dari niku ya Allah? Fayaqul, kemudian Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani, aku sudah halalkan ridhoku buat kalian, wala askhatu alaikum ba'dahu abadan, dan aku enggak akan pernah lagi murka, enggak akan pernah lagi marah kepada kalian semua. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'id bin Id al-Hilali bahwasannya hadis ini merupakan atau mengandung penjelasan atau kabar tentang nikmat terbesar yang akan dilimpahkan kepada penghuni surga setelah masuki surga, setelah diberikan semua yang mereka minta, bahkan yang dihayalkan sekalipun dikasihkan tanpa harus meminta, kan ngayal tok itu. Maka Allah masih akan tambahi, yaitu nikmatnya berupa ridho pada semua yang mereka terima, dan atas apa yang mereka hari ini temukan di sana, maka Allah sudah tidak akan lagi murka kepada mereka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian orang yang kemudian mengatakan, aku ora njaluk surga, aku wegah njaluk surga, mergone sing tak jaluk ridhone Gusti Allah, gitu kan. Maka ketika panjenengan bisa beribadah pada level itu, ya monggo. Tapi meminta surga itu bukan berarti perkara yang jelek. Karena Nabi SAW mencontohkan dalam banyak kalimat doa itu, Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi beliau meminta surga. Dan orang yang minta surga niku ya pasti sepaket dengan minta ridho Allah. Karena nggak mungkin orang dimurkai masuk surga, itu nggak mungkin itu. Jadi jangan kayak sebagian perkataan orang-orang sufi yang seolah-olah nek njaluk surga kira bakalan entuk ridhone Gusti Allah. Hadis ini menegaskan orang yang minta surga dan masuk surga, setelah masuk surga maka dia akan mendapat ridho Allah dan akan dijauhkan atau tidak akan lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah paham itu. Sebagian orang-orang rumangsane bener, dia mengatakan ibadahnya rasa jaluk surga, jaluk ridhone Gusti Allah. Nah, apakah kemudian orang nek ra diridhoi itu iso mlebu surga? Kan enggak mungkin gitu.
Maka yang harus kita pahami urutannya, nggak apa-apa wong kita ini manusia. Manusia itu kan dibekali dengan nafsu. Namanya nafsu itu mesti ya berharap sesuatu yang sesuai dengan logika kita gitu loh. Ketika kita kemudian nggak jangkau untuk kemudian mengejar ridho Allah semata, maka kalau kita masih jangkau berharap surga, maka itu masih mending, masih baik. Karena yang punya surga ya Gusti Allah gitu. Dan di sini menegaskan jenengan bisa masuk surga, ya berarti di situ kemudian jenengan akan dapat ridho Allah. Itu sepaket gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan, jangan dipisah-pisahkan gitu. Karena itu sepaket gitu. Sama kayak ada seorang laki-laki, aku gelem nikah mbek kowe ning aku mau dadi mantune mbokmu, apa ya iso kan gitu. Kan nggak mungkin itu terjadi gitu kan. Maka ya sepaket gitu loh. Mbok mertuane nganyeli kaya ngopo ya kuwi ya mertuane gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya nomor 1895, wa an Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu fanadoro ilal qamari lailatal badri. Kok ijol kuwi, Mbak? Apa doa ayo? Oh, nading. Coba ijol. Itu dinyalakan sik no. Ning jenengan Amit. Coba. Ya. Fanadoro ilal alah foto wae berarti speaker ya berarti. Oke tak pateni kok. Fanadoro ilal qamari lailatal badri. Coba niki dicabut riyen terus ditancep kene. Coba. Nah. Tancep kene. Nah, tes ampun. Kurang kenceng, kurang bakoh. Kemudian dulu kami pernah bersama dengan Nabi SAW, wa nadoro ilal qamari lailatal badri. Kemudian kami melihat, alah, bodoh ae. Tes. Tekeli terus betul. Kemudian kami melihat ke bulan pada malam bulan purnama. Alah, cabutnya Mbak. Suaraku banter. Wes, tak pateni. Tes. Pada waktu itu kami bersama dengan Nabi SAW dan melihat bulan purnama. Jadi ngumpul bareng Nabi kemudian melihat bulan purnama. Cabut aja Pak. Cabut aja. Pateni wes. Wes. Kemudian waqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, jadi ngumpul bareng Nabi melihat bulan purnama bersama para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan. Dan ini ada orang-orang yang secara akidah nggak percaya gitu loh. Dia nggak mau mengimani ini. Makanya dalam kitab-kitab akidah dimasukkan dalam poin akidah tentang bab ru'yatullah, melihat Allah dengan mata kepala. Mereka mengatakan kalau melihat Allah dengan mata kepala itu bisa merusak atau memusnahkan mereka, jiwa diri mereka. Iya, caranya bu kurang anu. Dia monggo Mbak Sri. Tes. Wis niku kono sing anteng. Itu belakangmu. Ngenteni mboke ya. Wes, mbok pindah malah wah meneh. Tes. Dah. Nabi kemudian mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan. Benar-benar kamu akan melihat Rabbmu ayanan. Ayanan di sini sebagian ulama mengatakan menggunakan mata kita sendiri. Jadi enggak cuman khayalan tok, benar-benar nyawang gitu kan. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kamu melihat bulan ini. La tudomuna fi ru'yatihi, kalian enggak terhalang sedikit pun untuk melihatnya. Jadi ru'yah di sini benar-benar melihat dengan mata. Makanya nanti di bab awal Ramadan penentuan hilal itu kan diminta untuk ru'yah, melihat langsung gitu. Tidak kemudian menggunakan wasilah-wasilah tertentu gitu. Nah, maka dalam konteks ini menegaskan bahwasanya termasuk akidah kita sebagai seorang muslim, ketika kita kemudian sudah masuk surga,
Allah kemudian berikan semua yang kita minta, bahkan yang dihayalkan pun dikasih tanpa meminta, maka kemudian Allah berikan ridho dan Allah tidak lagi memurkai orang yang masuk surga. Ditambahi meneh, bakal diperlihatkan, Allah akan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang di surga. Makanya kita sebagai seorang yang beriman gak usah kemudian meri sama agama lain. Agama kono gustine bentuke kaya ngene kaya ngono, gak usah meri. Bahkan ada sebagian orang Islam niku yang berani gitu kan menggambar Allah gitu kan. Saya kemarin ditanya sama orang kantor temen nih, kalau di Quran itu katanya Allah itu punya tangan, punya penglihatan dan seterusnya. Terus di hadis juga dikatakan tangannya kanan semua dan seterusnya gitu kan. Terus akhirnya dia didoke, apa Gusti Allah bentuknya ngeten iki. Nah, saya bilang enggak ya Pak. Jadi dalam Islam kita mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ketika Allah menyifati dirinya punya tangan, ya kita sifati tangan. Tapi tangannya seperti apa kita nggak perlu menghayalkan dan nggak perlu menggambar-gambarkan itu. Bahkan bertanya tangannya seperti apa aja nggak boleh gitu. Dan yang sering saya contohkan, ketika kita sesama manusia aja kita nggak mau dipadake gitu. Jal mungkin kena garwane jenengan ngomong, "Wah, kowe kaya sikae wae, dandano kaya kae kok nesu jenengan itu." Padahal padha-padha karo menungso. Terus kok delalah jenengan pacaran kali garwane ten Tawangmangu terus kok kae beruke kae ayu kaya kowe ya. Tentu jenengan bakalan tambah nesu toh. Ini menunjukkan bahwasanya sesama makhluk yang sama aja manusia kita nggak mau dibanding-bandingke. Apalagi dengan sesama makhluk nih nggak sama gitu loh. Padahal bentuknya ya sama, punya kepala, tangan, jari 5, kaki 2. Maka Allah nggak sama dengan makhluknya. Dan Allah tegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apapun yang digambarkan orang tentang Tuhan-Tuhan mereka, maka Allah nggak sama dengan makhluk yang manapun, siapapun, dimanapun nggak sama. Makanya yang selalu saya sampaikan juga kisah tentang Dajjal. Bagaimana Dajjal itu kemudian akan berkeliling untuk menawarkan keimanan kepada dirinya, sampai akhirnya Dajjal itu ketemu dengan seorang pemuda, dan pemuda itu dikatakan, "Aku Tuhanmu loh." Berarti dia enggak ngomong Dajjal, "Aku Tuhanmu, sembahan aku." Pemuda itu enggak mau, kemudian dia dibunuh, dibelah, dilempar ke utara dan ke selatan, yang jelas berpisah dua arah mata angin, kemudian dipanggil, dikumpulkan, dihidupkan lagi. Semua atas izin Allah dan hidup gitu loh. Kemudian dia pun mengatakan, "Loh, kowe mau urip tak pateni, saiki tak uripke. Maka aku Tuhanmu, sembahan aku." Maka pemuda itu pun mengatakan, "Enggak, aku enggak akan nyembah kamu. Justru aku makin yakin nek kowe kuwi Dajjal." Dari mana saya yakin? Karena nabiku pernah menjelaskan tentang datangnya orang yang bisa menghidupkan orang mati. Dan aku yakin nek kowe iki dudu Allah karena matamu sijine loro, matamu sijine picak gitu loh. Dan Allah itu maha sempurna, pasti dudu kowe gitu. Maka jenengan kebayang toh ketika kemudian hari ini ada menungso tua, kuru krempeng, rambutnya dawa, bringose nutupi lambene gitu kan. Dia ngomong iso bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa udan lan sak piturute gitu kan. Tapi nggak ada satupun bukti dia ngomong sama semut, artinya semutnya mantuk-mantuk dilihatkan nggak ada. Dia ngomong sama malaikat sampai dia ngomong aku video call sama Mungkar Nakir, ya nggak ada video yang nunjukkan Mungkar Nakir rupanya kayak ngopo gitu kan. Bukti otentiknya nggak ada. Niku hari ini aja ada yang ngetotke, dia ceramah kemudian ngomong inna makoli rahmatan, inna makoli rahmatan, wes pokoknya bahasanya mung pitok dubung-bung kayak padahal itu nek ketemu wong Arab ya bingung ngomong apa tuh jane gitu kan. Nah, itu aja ada yang melu gitu kan. Maka bagaimana halnya dengan Dajjal yang benar-benar dia bisa membangunkan orang mati, menyembuhkan segala macam penyakit. Maka pasti ya banyak yang ikut, dan aku sudah mensinyalir 70.000 orang Yahudi akan ngikuti. Padahal orang Yahudi ini adalah ras yang dikasih keutamaan, keunggulan, kecerdasan yang luar biasa. Tapi hidayah enggak. Sehingga mereka ngikuti ini si Dajjal ini. Sehingga
yang harus kita pahami dengan bermajelis ilmu ini, kita akan jadi paham bahwasannya Allah itu maha sempurna dan tidak selayaknya, tidak sepantasnya kemudian disanding-sandingkan, dibanding-bandingkan. Wong disandingkan aja nggak mau Allah. Kalau menyandingkan Allah dengan yang lain kan itu namanya kesyirikan, apalagi sampai menyamakan gitu kan. Maka seorang muslim harus paham benar bahwasanya ketika melihat Allah, ya bentuknya kayak gimana ya hanya akan kita lihat nanti. Maka yang penting adalah gimana caranya masuk surga dulu. Begitu udah di sana, walaupun kita di level-level surga paling rendah, umpama hotel niku mboten ten presiden suite sing paling dhuwur, paling larang, sedina bisa 35 juta atau berapa itu tergantung hotelnya. Maka maupun teng isor kamar lantai 2 regone cuma 300.000 atau 200.000, tapi ya ora apa-apa, sing penting enak AC-ne kan gitu, adem kan gitu. Tapi kalau kemudian di neraka, walaupun neraka yang paling ringan ya tetap itu bukan perkara yang mudah. Maka yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Karena orang-orang yang di surga semuanya akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu buat mereka adalah karunia yang sangat besar melebihi sebelumnya. Jadi nek sadurunge njaluk napa kemawon dituruti, mereka seneng puas. Ombe napa kemawon dituruti, mereka senang dan puas. Maka begitu kemudian mereka melihat Allah, mereka semua mengatakan kompak, sepakat, nggak ada yang menyelisihi. Nah ini kenikmatan yang paling luar biasa daripada yang sebelumnya. Neng yang sebelumnya ya tetap akan didapatkan, ngoten nih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 1896, wa an Suhaib radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhaib radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannah al jannah, apabila penghuni surga sudah masuk surga, fayaqulullahu tabaraka wa taala, kemudian Allah berfirman kepada mereka, turiduna say'an azidukum, wes pengen rata tambahi liyane gitu kan. Fayaqulun, kemudian orang-orang surga pun kompak menjawab, alam tubayyid wujuhana, bukankah jenengan sudah membuat muka kami berseri, putih, ganteng, tambah ayu, tambah glowing, tanpa harus pakai macam-macam. Kami ini sudah lebih baik daripada di dunia. Ning donya urip rekoso, rupane ora ketoto, tuku kosmetik ra bisa gitu kan, meling-meling gitu kan. Maka sudah dipercantik, sudah diperganteng. Mau apa lagi ya Allah gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka mengatakan, alam tudhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Sudah jenengan bikin ganteng dan cantik, jenengan masukkan kami ke surga dan jenengan selamatkan kami dari neraka. Itu kan juga sudah perkara yang luar biasa gitu kan. Maka kemudian fayaksifu al-hijab, kemudian disingkaplah sebuah tabir yang sangat besar, fama u'tu say'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim. Maka apa yang pernah diberikan itu tidak lebih mereka cintai daripada melihat kepada Robnya. Dan ini adalah sebuah kondisi yang luar biasa. Ini jenengan sakit bayangkan gini, jenengan seorang istri misal ditinggal garwonya kerja gitu kan, misal sebulan pamite gitu kan, ternyata sama pimpinannya ditambahi meneh 2 wulan gitu, atau malah enten sing ditinggal udah setahun gitu kan, belum ketemu gitu. Ditinggal sampai lama gitu kan. Nah, ini pun nek kebayang to nek pengen ketemu nih kok kaya wong manten anyar, geger noto kasur, noto nek perlu main dicat meneh gitu kan. Nggih, ning dengan catatan pas LDR ora padu, kok telepon-teleponan padu. Bojone mulai sing wedok lunga. Ya, maka bagaimana kerinduan kita? Ya wis nek bojo sosok padu to, putra men putra. Jenengan gak ada putra misal, kuliah ten luar kota. Wis ngomong mah, aku arep mulai ngene. Anu apa mendekati Idul Fitri nika atau mungkin pas Ramadan. Jenengan mesti kan noto-noto napa sing iso ditoto. Dhek seneng napa dicepak-cepakke, digolek-golekke gitu kan. Begitu ketemu misal nitih pesawat dipapak nek perlu, padahal jane mulih dhewe ya iso. Wong buktine kok kono adohe tekan Solo ya iso gitu kan. Nah, maka dipapak lan sampai turute. Maka manusia pun bisa memiliki kerinduan kepada sesama manusia. Maka manusia yang beriman, orang-orang yang beriman tentu sangat merindukan Robnya. Pramila Nabi SAW mengingatkan dalam level keimanan itu, setelah Islam ada iman, di atasnya ada ihsan. Itu adalah antak budallah ka'annaka taro fa ilam takun taro fa innahu yaro. Panjenengan diminta untuk beribadah, berbuat kebajikan seolah-olah menyaksikan Allah.
Tapi gak usah dibayangkan seperti apa Allah, seolah-olah. Tapi kalaupun itu ratakan, pikiran kita nggak nyampe, maka jenengan harus tanamkan dalam diri kita ketika jenengan ruku, sujud, bahkan jenengan melampah, niku Gusti Allah niku mirsani gitu loh. Itu level ihsan. Kalau jenengan bisa kayak gitu, niku tangan niku aman, ora bakal jikuk barangnya tanggane. Ojo kok perhiasan, sendale tanggane ning masjid ora bakal dijikuk. Oh sudah cepet elek pengen dijol, ora kepikiran karena dia ngerti gitu loh kalau yang memperhatikan Allah itu. Dia tahu kalau kemudian kita kerja, kemudian mau berbuat curang niku Allah itu tahu gitu. Maka hal yang menarik niku terjadi sama saya ketika kemudian saya pindah ke Solo. Ada teman yang juga rumahnya Solo kerja di Jogja. Nah, kemudian saya bilang sama teman saya, ayo pindah ke Solo gitu kan. Terus dia bilang, wah tapi gajinya medok toh Mas. Ora apa-apa medok, kan iso enek liyane. Ya jenengan penak duwe usaha liyane. Ya engko jenengan gawe usaha liyane gitu kan. Nah, tapi nang Solo jam kerjane piye? Ya jam kerjane 4:30 nganti 4:30 kecuali Jumat, 2:30 nganti jam 2:30. Nek ten kelurahan ngoten mboten? Sami ketinggalan nggih. Ini sing tanggane kelurah ya. Ora tau nginguk nang ngarepe gitu. Nah, wah, lebu mendino kowe Mas. Ya mendino gitu kan. Wah, ya enak ning Jogja, lebune sak karepe ngono. Iso WFH, work from home. Saya bilang sama dia, "Sik Mas, jenengan lebune sak karepe tapi gajine utuh ngono ki piye? Bener apa salah?" Yo, salah sih Mas. Ya wis. Ya mending mlebu kebak full, raketan gajine dikelongi daripada gajine full ning mlebune ora full kan ngono toh gitu. Ya iya sih. Tapi kalau oke ya tetap ngomongin hitung-hitungan itu loh. Ya itulah manusia gitu. Makanya yang tadi saya bilang, pentingnya menghadirkan pemahaman kalau kita itu ngapain aja niku diperhatikan oleh Allah gitu. Sehingga yang harus kita lakukan ya hati-hati. Nah, hati-hati ini inti dari takwa. Meh ngopo wae pokoke hati-hati. Kados jenengan nek melampah ten mergi niku lho. Enek telek digati ya toh. Enten ri dihindari ya toh. Enek palang disingkirke kan alon-alon gitu kan. Nah, makanya santri saya niku bar ketemu lampu merah, lampu hijau, langsung ngegas. Wah, ngarep niku Pasar Kembang, enek mbah-mbah lewat nganggo motor, tenggel, diel. Drijine dhek tugel siji, drijine mbahe niku tugel telu gitu. Tengah wengi karena peteng ten niku kan, bareng ngaji jane, tapi nggih jenenge cah nom ya-yaan ngoten niku. Nah, maka yang harus kita pahami harus hati-hati. Di dunia harus hati-hati karena Allah mirsani. Nah, jawaban atau balasan dari kehati-hatian kita, ketakwaan kita, maka jenengan akan diberikan nikmat surga, dikasih ridhonya, dijauhkan dari murkanya, dan yang paling puncak jenengan akan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Wong sakniki gampangane menungso kali menungso men lho. Pak Presiden misal. Kan mboten semua kita bisa ketemu adep-adepan to. Ya mau enek TV wae iso nonton. Oh, rupane presidenku ngono kuwi kan ngoten to. Sosok enten foto dipajang ten sekolahan apa ten pundi kan ngoten. Tapi ketika pengen ketemu secara personal kan nggak bisa. Oh, Joko Presiden, ngarep putrane wae ra iso gitu kan. Kali putrane wae banyak orang ngajukan ketemu wawancara beliau berkali-kali ditolak gitu kan. Paling staf asistennya yang bisa gitu. Maka itu baru manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah bersedia untuk kemudian ditemui tapi oleh orang-orang yang sudah masuk surga, yang dibuktikan dengan keimanannya yang enggak dicampuri dengan kesyirikan, kemudian dibuktikan keislamannya dengan mengikuti syariat Islam. Ngoten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab ini atau hadis ini, Syekh Salim bin Al-Hilali mengatakan penduduk surga bergelimang dalam kenikmatan yang sangat besar. Lalu apa wae dikei? Dan diberikan keridhaan Allah, dicabut murka Allah, dan kemudian dinampakkan Allah dirinya, dan orang-orang penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Yang kedua, Allah berkenan untuk menyingkap hijab bagi penghuni surga, tirai disingkap, sehingga mereka dapat melihat Rabb mereka Azza wa Jalla. Adapun orang-orang kafir enggak bisa atau diharamkan untuk melihat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Sekali-kali enggak bisa. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa.
Kemudian yang ketiga, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan peristiwa yang sangat luar biasa bagi orang yang beriman, dan ini adalah puncak kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya yang bertakwa. Jadi kalau di sini dibahasakan walinya niku ampun jenengan bayangke wali-wali koyo sing diomongke wong-wong nika, wong edan-edan ra katokan ngoten mboten. Jadi yang dikatakan wali alladzina amanu wa hum yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada orang mengatakan si fulan wali, cek piye penampakane. Wong iman kaya wong iman apa kaya wong edan? Kalau kaya wong iman lah monggo dicek melih takwane pripun, salat ta mboten. Klambine kaya wong iman ning ra salat, ngomongnya salate ning Mekah lah wis sapus-sapusan niku. Ora usah dipercaya, nggih. Oleh karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan hadis tadi dan mengakhiri kitabnya ini dengan hadis tadi di bab yang terakhir. Jadi hadis nomor 1896 itu menjadi hadis terakhir pada kitab Riyadhus Shalihin dan ditutup pada bab yang ke-372, yaitu tentang apa yang disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman di surga. Maka dari itu, kata beliau, telah sempurnalah akhir kitab ini dengan penutupannya yang bagus, ending yang bagus, happy ending, yaitu bagaimana kemudian ditunjukkan orang-orang yang beriman mendapatkan kenikmatan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Said kemudian mengatakan, Syekh Salim kemudian mengatakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah, dengan tutupan yang baik, sebagaimana Imam An-Nawawi menutup kitab ini dengan hadis yang sangat baik ini. Dan semoga Allah kemudian berkenan menganugerahkan kepada kita untuk melihat wajahnya, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Sebagaimana Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan benar, tidak bercampur dengan kesyirikan dan mengerjakan kebajikan, niscaya akan diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya. Tajri min tahtihimul anhar, mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, di dalamnya ada sungai yang mengalir di bawahnya. Da'wahum fiha subhanallahumma, mereka sehari-hari yang mereka ucapkan adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanakallahumma. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan ketika mereka masuk surga dengan diucapkan salamun alaikum tibtum bima sabartum, salam keselamatan buat kalian karena dulu kamu bersabar untuk menjadi orang baik di dunia. Kemudian dikatakan pada ayat ini yaitu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dan ketika mereka kemudian masuk surga, ketika sudah diucapkan salam keselamatan karena masuk surga dan mereka benar-benar mendapati janji Tuhannya benar, maka mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam ayat yang lain ucapannya adalah alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami, dan kami gak akan bisa sampai sini kalau gak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya panjenengan menghayati yang jenengan ucapkan sehari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah jenengan beri kenikmatan, yaitu jalan para nabi dan para sahabat yang mengikuti mereka. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang jenengan murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalan orang-orang yang jenengan buat mereka menjadi orang-orang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Karena orang Yahudi ngerti ilmu ning ra dilakoni, nek wong Nasrani ora gelem sinau tur ngarang-ngarang dhewe gitu kan. Maka yang akan jenengan dapatkan ketika kita bertanya kepada mereka, tunjukkan aja satu ayat yang menunjukkan kalau Tuhanmu itu mengatakan aku Tuhan sembahlah aku, nggak ada, nggak akan ketemu di kitab mereka. Padahal itu pondasi banget gitu loh. Makanya jenengan nek gak ada sederek Nasrani tekoki aja gitu. Ndang, kowe nek ngiman karo Tuhanmu sing mbok sebut kuwi, saiki golek ana sak ayat wae. Yesus berkata, aku Tuhanmu sembahlah aku.
Nek enek tak edit sak yuto. Nek ra enek mlebu Islam. Gampang kan ngajak wong Islam, wong Kristen mlebu Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami. Sekali lagi tidak akan mendapat petunjuk jika Dia tidak memberikan petunjuk. Ya, alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian saya salim juga berdoa, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang mengikutinya, sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini namanya sholawat apa nih? Sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah yang jenengan paos pas tasahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang paling baik. Jadi jenengan pecinta sholawat, sholawat iki wae sing paling baik niku niki, ora usah sholawat aneh-aneh gitu. Dan jenengan sholawat aneh-aneh kadang ora ngerti maknane, kemudian sampai pada kata-kata ya fulan ikdi hajatana, itu enggak boleh nih. Bahkan ya Rasulullah ikdi hajatana enggak boleh. Bahkan ada sebagian orang ngajari ketika kamu punya masalah, maka ucapkan ya Rasulullah agisna, wahai Rasulullah kami minta bantuanmu. Enggak boleh. Oh, Nabi itu manusia sudah wafat, dikuburnya. Kalau minta itu kepada Allah, ayatnya jelas, ud'uni astajib lakum. Nek dia butuh njaluk ning Gusti Allah, ora ning sapa wae, bahkan kepada Nabi enggak boleh gitu kan. Dan itu bisa masuk dalam kesyirikan. Hati-hati nggih. Kemudian penyusun kitab ini yaitu Al-Imam Yahya An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, berkata, saya selesaikan kitab ini pada hari Senin tanggal 14 Ramadan tahun 670 Hijriah. Itu tahun pinten iki berarti? Nek di masa iki pinten niku? Tahun 670 Hijriah kitab Riyadhus Shalihin selesai ditulis. Dan saya Syekh Salim yang menjelaskan atau mensarah kitab ini berkata, inilah yang ditulis dengan pena serta diucapkan lisan seorang yang mengharapkan maaf dan ampunan Rabb-nya, berharap dapat kembali kepada Allah dengan baik dan datang kepadanya dengan penuh berkah, yaitu hamba yang sangat membutuhkan kasih sayang Rabb-nya yang maha kuasa, Abu Usamah Salim bin Id bin Muhammad bin Husain Al-Hilali, salah seorang yang menganut akidah, manhaj dan perilaku para salaf terdahulu yang solih, yang mengikuti jejak Nabi SAW, yang dilahirkan di kota Al-Khalili dan tinggal di Yordania pada malam Senin pertengahan bulan Rajab Mudhar Al-Fard tahun 1415 Hijriah, di tahun Hijriahnya Rasulullah SAW di Oman, ibu kota Yordania, di wilayah Sam yang dipelihara. Akhir doa kami adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas tulisan ini dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Jadi ini bab terakhir tentang apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, yaitu tentang surga, isinya surga seperti apa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini, atas karunia ini kita bisa mempelajari kitab ini dan kemudian bisa membahasnya. Kemudian kita lanjutkan sesi kita dengan membaca pertanyaan ini. Ya, jamin tentang ini. Wah, ya wis dilengkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, tidak sengaja waktu saya ambil uang bantuan dari saudara, ada adiknya dari Kebumen yang bertanya, di Kebumen ada sawah, zakatnya sama enggak kalau digarapkan orang atau disewakan atau dikontrakkan selama 10 tahun? Lalu saya jawab, setahu saya. Jadi harusnya kalau kita nggak yakin nggak usah jawab. Wah, ra ngerti mbak, ngoten mawon jane gitu. Tapi bisa dijawab. Setahu saya sawah digarapke 5%, kalau dikontrakke 2,5% zakatnya. Nah, pertanyaannya tolong dibenarkan. Jadi sudah dijawab tapi minta dibenarkan gitu. Nah, maka jawabannya yang benar, sawah itu kalau kemudian disewakan, jadi punya sawah disewakan, kalau konteksnya si penggarap sawah, dia tetap kena zakat pertanian. Kalau konteksnya jenengan yang punya sawah, maka zakatnya adalah zakat sewa, termasuk kontrakan, termasuk sewa rumah. Jenengan punya rumah sak pirang-pirang gitu kan. Niku jenengan kontrakkan, nah, maka dari hasil kontrakan itu jenengan
zakatkan 2,5%. Nah, adapun si penggarap sawah, kalau kemudian dia mendapatkan pengairan dari hujan atau dari aliran sungai, artinya dia nggak ngompo, nggak pakai mesin, nggak pakai nimbo dan seterusnya, maka zakatnya adalah 10%. Nah, iki nek misal nih, poro piyai petani niku paham niku insya Allah ning Indonesia ora enek wong keluwen gitu. Karena 10% itu mesti bakal dikek-kek wong ra duwe. Ngoten. Tapi ya faktanya kula sampling mawon ten kampunge bapak saya itu petani sak pirang-pirang gitu. Sing dong ngoten niku ora luwih saka wong 5 gitu. Menunjukkan banyak orang yang jadi petani ra paham gitu kan. Nah, makanya pentingnya ilmu ten iki. Jadi ketika kita ngomongkan agama Islam itu kan agama yang menyeluruh, ngomongkan apa kemawon, ngomong ke akhirat, ngomong ke dunia, ngomong ke ekonomi, ngomong ke politik, ngomong ke sosial, tapi dengan catatan dikembalikan pada Quran kali sunnah lagi ya. Kalau pakai rumusnya dewe-dewe ngoten niku ya akhirnya ruwet ngoten niku. Nah, maka kalau dikembalikan dengan benar, dipahami dengan benar, harusnya loh di Indonesia ini nggak ada wong susah. Karena dari sisi sosial sekalipun di situ ada zakat, ada infak, sedekah, ada wakaf, kemudian ada akad-akad yang bagus gitu kan. Jadi ekonomi Islam itu udah luar biasa. Wong kadang ya wong kafir-kafir itu kan nggak tahu, makanya mereka punya rumus dhewe adalah kok yo sementara kita ada hasilnya gitu loh nganggo riba niku. Akhirnya wong Islam yang nggak belajar Islam tuh belajar rono gitu kan. Terus go mulih terus jadilah ekonomi kita melu mereka gitu. Akhirnya nek mereka gludung ya ikut bareng gitu loh. Makanya imbas dari krisis ekonomi secara internasional itu kadang ya tekan Indonesia gitu. Jadi ramene ten pundi, nah kita jane ora rame ngerti-ngerti secara ekonomi kena gitu. Nah itu teori ekonomi internasional ngoten niku. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nek ngangge air atau pengairan yang dia enggak pakai ikhtiar dalam artian ngompo. Nah ikhtiar Mas membuka galengan, alah nek kuwi kan ya ikhtiar umume lumrahe nek pengen banyu mlebu mriku jenengan ngertos galengan apa mboten. Wong Solo jajara ngerti galengan. Galengan niku lho pematang sawah niku lho. Nah, toyone ben mlebu king kali kan tidak dibuka to galengane. Mungkin nek pun kebak ditutup to. Nek niku kan ikhtiar yang sifatnya ya lumrah. Jadi itu bukan ikhtiar yang kemudian perlu keluar biaya ngoten lho. Nah, kemudian kalau dia pakai hujan tadi itu pakai hujan, pakai sungai. Tapi kalau kemudian dia pakai pompa air, dia pasang sumur di pompo, ngangge diesel, ngangge solar, bensin, telan sapi turute. Maka zakatnya bener ini 5%. 5%. Nah, tapi kok kemudian dicampur itu ngeten. Nganggo udan sampai kemudian tekan tengah musim tanam kok udane mboten mandap. Nah, banyune ten kali nggih garing. Nah, akhirnya dia harus pakai pompa gitu kan. Maka terjadi perpaduan antara hujan dan pompa air, ada biaya, maka pajak. Maka zakatnya adalah 7,5%. 1/13. Jadi kalau yang pakai hujan itu 1/10%. Kalau yang pakai pompa 1/20 berarti 5%. Kalau yang pakai campuran antara hujan dan pompa 1/13 atau 7,5%. Ngoten nggih. Jadi itu terkait dengan pertanian. Lah sing nyewa begitu itu disewakan, maka ya sewanya itu nanti keluar zakatnya 2,5%. Lah nek kemudian ora tak sewake tapi tak garapke, maka pas panen niku dipotong zakatnya dulu sesuai tadi 5% atau 10% atau 7,5%. Nah, bar dikurangi zakatnya niku baru kemudian didum nopo mertelu nopo maro ngoten. Lah nek misal Mas panene sithik, nek enten wong nyandaki ngoten niku, panene sithik dipangan wereng. Maka dalam pertanian nisabnya adalah 500 wasak. Nah, 500 wasak niku 5 wasak niku setara dengan 300 sok. 300 sok niku setara dengan 712 atau 15 kilo. Jadi nek panennya minimal 7 kental seprapat. Nah, 7 kental seprapat, maka keluar zakatnya dengan komposisi ngoten. Lah tapi aku rugi gitu karena wis duwe keluar biaya sing akeh gitu kan. Maka nek saya begitu kemudian sudah masuk nisab tetap dikeluarkan zakatnya aja. Gak usah kemudian ngomong rugi kemudian akhirnya pegang ngetokke zakat. Nah, karena kalau
kayak gitu cara ngitungnya, nanti khawatirnya Allah justru akan berhitung balik sama kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Allah berfirman, anfik unfik alaik, gitu. Kowe berinfak, engkau dibales infaknya kali Gusti Allah. Dalam konteks tadi sudah memenuhi nisab, bagusnya ditokkan aja itu zakatnya. Sehingga harapannya nanti di musim panen berikutnya itu kemudian punya panen yang lebih baik dan bakal nutup kekurangannya yang kemarin. Paling mboten cara wong iman niku mboten sing ganjel ngoten lho, plong ngoten lho. Ngoten. Kados jenengan nek misal tangi kawanen ngoten niku nek wong iman niku ya gelisah. Wah, aku iso kawanen ya mikir padahal ya jane wis begitu tangi wis salat yo. Ning bar niku kan terus nyesel gitu. Kok aku kawanen ndek bengi ngopo dadak turu kewengen, ndek bengi ngopo jek dadak njahit barang gitu kan. Kudune kan wis merem ngono. Dia bengi ngopo dadak dibrengkal ping 7 ya. Maka nyesel itu loh walaupun dia wis salat itu kan bar niku kan. Nah, itu orang beriman ngoten niku. Jadi biar tenang hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bolehkah saya menerima uang yang diambil dari zakat tersebut? Nah, maka ini perlu dipastikan siapa yang memiliki tanah itu. Kalau yang memiliki tanah itu adalah orang yang wajib menanggung hidup kita, misal suami kita, kemudian anak kita, kakak kita, kemudian adik laki-laki kita. Nah, jenengan kan setri sedanten iki to. Niku penak wong wedok niku, tanggungane wong lanang. Lah wong lanang sapa? Yo anake lanang, bapake, ume, Pak Dene gitu kan. Nek tesih enten gitu kan. Tur yo nek mudeng barang, sosok yo ora mudeng wong lanang-lanang niku. Makane pentingnya ngaji ngoten niku, kajenge didongke. Nah, maka nek yang punya ini adalah mereka yang wajib nanggung nafkah kita, maka kita tidak boleh dapat dari zakat. Kenapa? Karena tanpa dari zakat mereka wajib nanggung kita, ngoten lho. Tapi kalau ini orang tidak punya kewajiban nanggung nafkah kita, misal ini ipar kita, sawai ipar kita, kan dia nggak punya kewajiban nanggung kita. Atau mungkin ini sawai ponakan kita kan nggak punya kewajiban nanggung kita, gitu kan. Maka boleh kita menerima dari zakat yang bersangkutan, ngoten. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaannya satu, kemudian ada 1, 2 gitu. Ini pertanyaan yang kedua. Saya mendengarkan pengajian lewat radio. Nah, baru sebentar kemudian saya ada urusan. Nah, saya agak kurang paham. Tadi saya agak dengar, seingat saya ustadznya itu mencontohkan ukhuwah. Di sini tulisannya fatoniyah. Ukhuwah fatoniyah tulisannya gitu. Kemudian ustadz juga bilang dia tidak mencukur rambut tapi mencukur agama. Nah, pertanyaan, mohon dijelaskan apa yang dimaksud ukhuwah fatoniyah. Jadi kalau ukhuwah fatoniyah saya nggak tahu. Yang saya tahu atau sering saya dengar adalah ukhuwah watoniyah. Jadi sebenarnya dalam Islam itu yang ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan atas dasar keimanan. Tapi kalau kemudian persaudaraan atas dasar kenegaraan, kebangsaan, maka itu persaudaraan lebih kepada karena warga negara. Itu watoniyah, bukan fatoniyah atau fotoniyah ini, tapi watoniyah yang benar. Tapi itu tidak kemudian menyebabkan kita memperlakukan orang yang beda keyakinan dengan kita seperti keluarga. Artinya sebenarnya kalau pakai bahasa ukhuwah ini menurut saya kurang tepat itu. Ya, jadi itu lebih kepada ya kita berinteraksi sosial saja gitu. Tapi bukan sampai kepada level ukhuwah itu. Karena kalau udah ukhuwah bahasanya persaudaraan, itu jenengan kudu siap ngewangi. Makanya zaman dulu ketika orang-orang Islam yang pertama, para sahabat as-sabiqunal awalun dan mereka yang mengikutinya minal muhajirin wal ansor, ketika mereka ketemu di Madinah, mereka itu saling dipersaudarakan. Karena banyak yang berangkat itu ninggal orang keluarga, ninggal istri, ninggal anak gitu. Dipersaudarakan. Yang terkenal itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari sama Salman Al-Farisi karena sama-sama dari Persia, dari Iran gitu. Dipersaudarakan. Makanya Salman kemudian main ke tempatnya Abu Dzar Al-Ghifari, istrinya mengenali, oh ini dulurmu. Jadi udah dianggap dulur. Jadi persaudaraan zaman dulu bukan nasab. Karena emang keluarga nasabnya ketinggal. Mungkin karena keimanannya beda ditinggal, atau mungkin nggak sempat bawa, nggak bisa bawa, ditinggal. Nah, maka si istrinya Abu Dzar Al-Ghifari bisa curhat kepada Salman, ngomong gitu, kalau masmu aku dicari wae, ra diurusi gitu kan. Kemudian si Salman naik ke atas nemoni Masnya itu, Mas yang dipersaudarakan itu, kemudian tekok, bojomu kok mbok gurke ngapa Mas gitu. Ya kan aku arep ibadah marang Gusti Allah ini. Kemudian dia mengatakan inna fi badanika alaika hakun. Dalam tubuhmu ki enek hak gitu. Dadi nek kowe salat malam bengi yo lereno, nek kowe poso yo buka gitu kan. Wa fi ahlika alaihi hakun.
Dan di dalam keluargamu ya enek hak, nek kowe dibojo ya paranono, jangan ngobrol, aja meneng wae bengong, engko kena napa baby blues, engko terus diobong bojone lan sak piturute ya. Jadi kalau nek ngomong kali wong lanang nggih ngoten niku, kok sampeke Bu. Jadi jangan dengan usate kandhani wong wedok wae. Mboten, kalau nek ketemu wong lanang ya tak andani. Di bojo aja dinggurke Pak, Bu, Pak gitu kan. Jak ngobrol, jak piknik, jak jalan-jalan ngono. Nek pengajiane enten Bapak Ibu ngono, ya sosok ditukokke gelang kalung nggih ta Bu? Nggih. Ning ya nek pake ndedit, niku ora ndedit ya meksa akhire golek-golek sing ora-ora gitu kan. Nah, jadi konteksnya kalau bernegara itu tidak sampai level persaudaraan, tapi lebih kepada yaitu sesama satu negara. Kita saling menghormati, saling menjaga agar kemudian negeri ini menjadi baik gitu. Bukan nggak sampai level kados niku lho, kados orang-orang yang bersaudara gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ini pertanyaan yang kedua lagi, apa arti dari kata-kata dia tidak mencukur rambut tapi dia mencukur agama? Ini saya nggak tahu. Ini mungkin ada kalimat sebelumnya atau ada dalil sebelumnya yang diucapkan, kemudian beliau menyimpulkan seperti itu. Nah, jadi saya nggak tahu yang kedua ini gitu kan. Dan dari pertanyaan ini saran saya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan ditanya tentang agama, nah emang jenengan nggak tahu, sebaiknya nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab tuh ngeten, aku kurang ngerti, kok tak takok kesik, nah ngoten. Jadi jangan kemudian dicandai dulu. Kuatire ngeten, kuatire jenengan wis jawab, terus jawabannya keliru, ngapunten, terus jenengan sedo, ora sido atau rong sido, goleke jawabannya sing bener. Terus jawaban jenengan dicekel kali sederek niki, nanti tekannya mati ya. Dia ada di atas kesalahan kan repot gitu. Makanya para sahabat itu ketika ditanya oleh Nabi SAW, atadruna mal ghibah, kamu tahu nggak apa itu ghibah? Atadruna mal muflis, tahu nggak kamu apa itu orang bangkrut? Kemudian atadruna mal macam-macam, pokoknya ditekoki banyak hal. Nah, para sahabat itu kalau nggak tahu selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah yang dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi ini menunjukkan kehati-hatian dalam beragama, bahwasanya kalau memang nggak tahu ya sebaiknya dijawab nggak tahu. Dan itu tidak menunjukkan kita ini bodoh, tidak menunjukkan kita ini jelek. Bahkan insya Allah di mata Allah itu lebih baik. Walaupun jane yo radong ramudeng. Nah, dari radong ramudeng itulah kita harus sadar kemudian ya berarti aku kudu majelis ilmu kan ngoten gitu. Nah, tinggal ditanyakan apa yang menjadi pertanyaan yang belum dijawab tadi. Wa bilih mangkaten ingkang saged kula aturaken ningipun punjul 2 menit. Kita tutup dengan doa nggih seperti biasa panjenengan pripun? Nggih, monggo. Tentang sholawat tadi. Sholawat nggih pripun? Ya, paling afdal tadi sebelumnya. Kita baca itu sedikit atau banyaknya sedikit atau tapi kalau yang pendek tapi banyak afdal yang mana? Nggih. Jadi prinsipnya sholawat kepada Nabi itu kayak zikir. Artinya kalau jenengan misal zikir la ilaha illallah, kan di dalam sebuah hadis juga disebutkan afdhalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling baik niku la ilaha illallah gitu kan. Makanya jenengan zikir niku terus nggih hangsal. Ning kok kemudian ya namanya manusia nggih, pengen bervariasi. Jenengan nek dahar saka pecel terus lek bosen to, sekali-kali ganti nopo. Maka kemudian jenengan ganti istighfar nggih boleh, ganti tahmid, takbir, tahlil boleh, sampai akhirnya jenengan mengambil pilihan tak sholawat gitu kan. Maka sholawat, ketika kita ngomongkan sholawat, keutamanya banyak. Dan salah satu keutamaan adalah ketika kita mengucapkan salam sholawat kepada Nabi sekali, maka Allah kemudian akan bersholawat kepada kita 10 kali. Siji dibalas 10 niku nek cara bakul untungnya akeh. Wong modal 1000, untung 3000 dinyanyi ya. Pokoknya modal 1000 untung 50.000 gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami sholawat yang mana? Nah ini loh, sholawat yang mana kan gitu. Maka sholawat di sini yang paling sederhana nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad niku nggih hangsal. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nggih boleh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad boleh. Cuman kalau konteksnya sholat, maka kita ngikuti dalil. Dalam sholat nggak ada tambahan sayyidina dan nggak ada tambahan maulana. Karena Nabi sudah menekankan terkait sholat, usolli kama ra'aitumuni usolli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salah. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Artinya kita sholat harus ngikut contohnya Nabi. Dan Nabi dalam bacaan sholat, dalam tasahudnya itu sholawatnya nggak pernah ditambahi sayyidina atau maulana. Tapi dalam konteks di luar itu boleh. Nah, sholawat selama masih
dalam koridor yang dicontohkan, jenengan jadikan zikir boleh. Nah, termasuk sholawat yang tadi itu sholawat yang paling utama, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Itu sudah dicontohkan juga ketika kita tasahud. Nah, pertanyaannya Bu Guru, kalau baca yang pendek okeh karo sing dawa sithik apik endi kan ngoten to? Maka apik maca sing dawa ning okeh kan ngoten. Artinya dua-duanya baik gitu kan. Nah, ketika kita mengejar keutamaan, maka kembali kepada dalil Nabi SAW mengatakan Allah itu lebih senang amal yang sedikit ning konsisten daripada okeh ning bariku blong gitu. Artinya ngeten, jenengan nek pengen selawat sing pendek ning jenengan ajeg mendinten niku nggih sae. Dawa ning iso rutin nggih sae. Dawa okeh rutin tambah sae melehan ngoten. Sebagaimana yang sering saya contohkan, tahajud Nabi niku 8 tambah 3 kan ngoten, 11. Kok jenengan rumoso kabotan ya wis loro karo siji ning angger bendina nganti mati niku nggih pun sae ngoten. Termasuk sholat duha, sing utama kan 4 rakaat. Walaupun ada ulama yang mengatakan 6 entuk, 7, 8 entuk, 10 entuk gitu kan. Jenengan pengen 8 terus ning 8 seminggu tok bar niku blas gitu. Ya mending 2 rakaat ning sak teruse nganti mati ngoten. Atau syukur-syukur 4 sak teruse nganti mati kan ngoten. Maca Quran iki ngoten. Oh, Quran iki one day one juz, sedina sak juz nggih monggo gitu kan. Tapi kalau kemudian niku mau kuat seminggu tok ya ngopo ya mendingan sak lembar. Sak lembar pun pongelan ya setengah wae gitu kan. Setengah ning ajeg ngoten lho. Tinggal jenengan ambil waktunya. Oh nek bar magrib nek pengajian ya bar isak sediluk mawon ning ajeg. Nah niku. Maka apa yang paling mudah buat kita monggo dilampahi, dipilih ning ajeg. Nah, konsisten. Nah, itu yang terbaik. Jadi amal niku umpama bisa banyak, besar, konsisten niku baik, tapi nek itu enggak bisa, maka sithik ning ajeg nah niku juga lebih baik atau masih baik. Mengatakan nggih Bu Guru. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kita akhiri dengan doa, semoga Allah kemudian mengabulkan apa yang kita ucapkan dalam doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina sholaha min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat wajribna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aslih aba'ana wa aslih asdiqa'ana wa aslih ikhwanana wa akhwatana wa aslih asatidana ya Allah ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq alaihim sabra ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhada'ahum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya dzal quwwatal matin ya rahmanir rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir auladana
وأكثر أموالنا وبارك لنا على ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أدخلنا الجنة وأخرجنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين ونعوذ بك من غلبة الدين ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا غني يا حميد اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا خير الرازقين ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Gulam yang telah menyampaikan tausiah pada sore